Baik Pak, selamat siang Pak. Siang dok. Baik Pak, di sini saya Muhammad dari Nakamnya yang bertugas di pada siang ini. Baik Pak, sebelumnya izin dokumentasi terlebih dahulu Pak. Izin sambil menulis untuk namanya siapa Pak? Toha Lalu untuk usianya 57 67. Lalu untuk alamatnya Jalan Bawean dan lalu untuk pendidikannya SMP. Lalu untuk status kerjanya tukang cuci mobil. ini cuci mobil. Baik Pak, di sini ada yang bisa dibantu Pak untuk keluarnya apa ya Pak? Ini dok, kaki kiri saya teh sakit Jadi sakit dari kapan Pak? dari minggu lalu. Selain sakit ada lagi nggak Pak? Itu kakinya hitam-hitam. Oh hitam, lalu awalnya gimana Pak bisa hitam gitu Pak? Kurang tahu dok, tapi awalnya cuma di ujung jari. Nah makin lambatnya makin banyak hitamnya dok. Baik, lalu untuk kalau bengkak ada nggak Pak? Nggak ada sih dok. Nggak ada. Lalu untuk kemerahan, Nggak ada. lalu apakah ada nanah di pas di hitam-hitamnya itu? Nggak ada dok. Nggak ada juga. Lalu apakah ada demam Pak? Nggak ada, Dok. Lain? Lalu apakah sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama? Ini pertama kali dok. Pertama kali. Nah, Lalu apakah ada terdapat apa? Kalau sakit begini kalau dipakai jalan gimana Pak? kalau jalan sakit, kalau jalannya jauh. Tapi kalau saya diam, hilang. Dari kapan Pak timbulnya sakit pas jalannya itu? Sebulan lah. Oh sebulanan. Lalu untuk kalau malam lagi istirahat atau tidur sakitnya berkurang atau tidak Pak? Nggak ada sakit sih dok, berkurang. Kalau Berkurang. Lalu sebelum timbul sakit ini pernah ada riwayat benturan enggak? Apakah tabrakan atau jatuh Pak? nggak ada dok. Nggak ada. Lalu untuk selanjutnya di sini apakah Bapak merokok Pak? Merokok. Merokok. Lalu untuk apakah sebelumnya punya riwayat kolesterol tinggi Pak? Kalau kolesterol belum pernah dicek dok. Lalu untuk keluarga apakah ada yang kencing manis? Nggak ada dok. Lalu juga lalu apakah ada darah tinggi Pak? Tidak ada dok. Tidak ada. Lalu apakah ada penyakit penurunan daya tahan tubuh seperti lupus atau bengkak di kaki yang nggak ketahuan penyebab awalnya? Oh ini nggak ada. Lalu juga lalu apakah di keluarga ada yang mengalami stroke atau gangguan jantung? Tidak ada dok. Tidak ada juga. Lalu tadi kan merokok ya Pak? Berapa banyak Pak sehari? 5 bungkus Membungkus. Dari kapan Pak itu Pak? dari SMP. Wow. Lalu untuk pernah berobat belum Pak sebelumnya? Kalau berobat belum pernah, baru kali ini we ke dokter. Baiklah, lalu untuk minum obat belum pernah ya Pak? Kalau minum obat belum pernah, tapi paling buat kalau ada nyarinya aja sih dok. Kalau boleh tahu, kalau ingat obatnya apa ya Pak? Paracetamol. Paracetamol. Baik. Baik Pak, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya Pak kepada Bapak. Namun saya akan menulisnya tidak nyaman tersebut. Bersedia? Sudah dok. Baik, lalu untuk di sini selanjutnya kita akan menceritakan terlebih dahulu selain nama WHO, lalu selanjutnya pasien dalam posisi supinasi dan tampak hingga daerah femoralnya. Lalu untuk selanjutnya kita inspeksi terlebih dahulu untuk warnanya. Kita akan melakukan fisik arteri pada pasien yang dimana nanti pertama-tama kita akan membuka daerah yang akan diperiksa mulai dari ujung kaki hingga daerah pangkal paha. Lalu selanjutnya kemudian kita berdiri di kaki pasien dan kita amati apakah ada pucat, kebiruan, dan kehitaman. Lalu untuk selanjutnya di sini apakah ada atau kita amati apakah terdapat perbedaan ukuran dari kedua tungkai, yaitu apakah terdapat atrofi atau tidak. Lalu untuk selanjutnya di sini kemudian setelah itu kita akan mulai pertumbuhan dari rambut-rambut di kedua ekstremitas. Biasanya pada penyakit hipertensi arteri pertumbuhan rambut tersebut akan lebih sedikit. Lalu kita juga menilai permukaan kulitnya, apakah permukaan kulitnya itu tampak kering atau bersisik atau tidak. Selanjutnya di sini kita lihat dari pertumbuhan kukunya tersebut satu demi satu, kita nilai apakah terdapat perubahan kuku menjadi lebih kasar atau bahkan tidak ada kuku karena terlepas dengan sendirinya. Lalu kita lihat apakah ada gangren atau tidak. Jika ada, gambarkan posisi dan adanya tanda-tanda infeksi atau serta ditentukan ukuran dan kedalamannya. Lalu di sini kita akan mengpapasi pemeriksaan kita mulai dengan penambahan temperatur terlebih dahulu. Pada kedua tungkainya kita gunakan punggung tangan. Pada pemeriksaan kita
bawah dan selalu dibandingkan dengan kaki kirinya. Lalu untuk selanjutnya, apakah terdapat nyeri tekan atau tidak? Apakah nyeri Pak? Lalu untuk selanjutnya di sini kita lihat, kita cek keprihatinan. Jika normal yaitu kurang dari 2 detik. Lalu di sini kita akan pulsasi arteri yang dimana mulai dari kita bandingkan dengan kiri kanannya. Lalu sini dari popliteal sedikit fleksi. Lalu selanjutnya kiri kanannya. Lalu misalnya di sini untuk femoralisnya kita cek ini ya Pak. Lalu untuk selanjutnya di sini kita lihat jika ada gangren, nantinya itu kita lihat apakah ada ukurannya, lalu apakah nyeri tekan. Selanjutnya kita tanda-tanda infeksi atau fluktuasi dan indurasi. Selanjutnya kita akan melepaskan sarung tangan dan cuci tangan dengan sabun. Nantinya itu saya akan melakukan kesimpulannya. Baik, selamat siang Pak. Saya dengan Dr. Muhammad Al-Kamil yang bertugas di klinik kesehatan pada siang hari ini ya Pak. Baik Pak, sebelumnya izin dokumentasi sambil menulis ya Pak. Untuk namanya siapa Pak? Agus. Lalu untuk usianya? 62. Lalu untuk alamat rumahnya? Di Jalan Kalimantan. Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya apa Pak? SMP. Lalu untuk selanjutnya kerjanya apa Pak? Penjaga warung. Lalu untuk selanjutnya di sini ada apa? Keluhan utamanya apa ya Pak? Ini Dok, kaki saya tuh sakit, terus agak bengkak, terus kayak ada urat-urat yang nonjol tuh. Yang kaki kiri apa kaki sebelah kanan? Kaki kiri. Sebelah kiri. Lalu sudah berapa lama Pak? Bengkaknya tuh udah seminggu terakhir ini tuh. Seminggu terakhir. Lalu untuk nyerinya itu terus-terusan atau hilang timbul? Hilang timbul sih. Nyerinya kalau untuk timbul nyerinya itu pada saat apa Pak? Kalau saya lagi berdiri lama gitu nyeri Dok. Oh baik, kalau udah berdiri lama ya. Sebelumnya pernah mengalami keluhan yang sama? Nah, baru kali ini aja sih. Lalu untuk selanjutnya, apakah pernah ada timbul biru-biru mungkin di kaki lainnya? Cuma di kiri aja sih Dok. Di kiri. Lalu untuk selanjutnya di sini, apakah ada pernah sebelumnya riwayat pembuluh darah, pembesaran pembuluh darah penyakit? Kayaknya nggak ada sih. Belum pernah ya. Lalu untuk selanjutnya, apakah pernah bengkak Pak pada saat melakukan atau setelah beraktivitas? Tidak sih Dok. Lalu untuk selanjutnya, apakah ada keluhan warnanya sekarang apa ya Pak? Sekarang tuh malah kayak merah-merah gitu. Kemerahannya. Lalu untuk kulitnya itu mengeras atau tidak Pak? Tidak juga ya. Lalu untuk apakah ada luka Pak seperti fokus? Ada juga. Lalu apakah pernah ada riwayat benturan Pak? Nggak ada. Kakinya. Lalu baik. Lalu untuk selanjutnya di sini cerita bagaimana Pak untuk awalnya Pak untuk bisa sakit seperti ini? Nah, jadi awal itu Dok, saya kan sering jaga warung nih dari pagi sampai malam. Kan sekolahnya udah mulai. Jadi saya tuh berdiri terus kurang lebih sekitar 12 jam Dok berdirinya, jadi sakit tuh ya. Oh baik, lalu untuk jaga warungnya sekitar jam 12 jam bisa Ya, lebih juga. Bisa lebih dari pagi sampai malam ya Dok. Oh baik. Lalu untuk selanjutnya, apakah sebelumnya punya riwayat tadi itu berdiri terus ya? Lalu Ya. selanjutnya, apakah sebelumnya pernah ada riwayat keluarga juga mengalami keluhan yang sama? Kayaknya nggak ada sih. Tidak juga. Lalu apakah ada sebelumnya pernah bengkak atau bengkak tiba-tiba, kemerahan, lalu timbul nyeri secara tiba-tiba? Tidak ada sih Dok. Lalu apakah sebelumnya pernah mengalami operasi? Tidak Dok. Tidak juga. Lalu apakah sebelumnya pernah mengalami benturan atau tabrakan? Tidak Dok. Lalu apakah Bapak merokok? Aku Merokok.
Lalu untuk selanjutnya apakah Bapak pernah ada riwayat pendarahan? Tidak ada dok. Lalu baik, lalu Bapak seminggu ini kan seperti ini sakit, sudah berobat atau tidak Pak sebelumnya? Kalau berobat tuh belum ke dokter baru kali ini, tapi udah minum obat sih dok buat pereda nyeri. Baik Pak, mungkin untuk obatnya apa ya Pak? Pereda nyeri dok, lupa dok mereknya. Baik Pak, lalu untuk di sini tentu saja mungkin saya akan melakukan pemeriksaan fisik Pak agar lebih jelas Pak untuk diagnosis Bapak, apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak. Baik, tentu saja di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan WHO dan menggunakan sarung tangan. Di sini selanjutnya jika dalam kasus kronis pasiennya itu tampak berdiri, lalu pada jika kasusnya akut maka pasien dalam posisi supinasi dikarenakan nyeri dikarenakan di sini posisinya akut maka pasien dalam posisi supinasi. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan fisik kita mulai dari inspeksi terlebih dahulu, yang dimana kita lihat apakah ada edem atau tidak di sekitar kakinya, bandingkan kiri dan kanannya. Lalu kemudian kita menilai apakah tanda-tanda perubahan warna hiperemis pada kedua tungkai. Jika pada pasien ini kita juga mendapatkan adanya tanda-tanda hiperemis atau perubahan warna pada kedua tungkainya. Lalu untuk selanjutnya seleniektasis, yang dimana apakah terdapat seleniektasis atau spider vein atau tidak, yang dimana daerah yang kita lihat adalah daerah sekitar pahanya. Pada pasien ini terdapat spider vein tapi ringan. Lalu untuk saja di sini apakah terdapat varises juga atau tidak? Ini jelas adalah suatu varises, yang dimana khususnya di sini selanjutnya apakah kita menilai apakah terdapat hiperpigmentasi atau tidak. Hiperpigmentasi biasanya terjadi di daerah dekat engkel atau daerah bulbus, yang dimana media atau lebih tepat disebut sebagai daerah goiter. Lalu untuk selanjutnya kita apakah terdapat lipodermatosklerosis atau tidak, yang dimana pada umumnya terdapat pada daerah engkel atau yang membentuk gambaran wine glass reference, yang dimana pasien ini kita tidak ditemukan adanya lipodermatosclerosisnya. Lalu untuk selanjutnya kita lihat apakah terdapat ulkus atau ulcer atau tidak, yang dimana ulkus ini pada umumnya juga didapatkan pada daerah goiter, terutama di daerah atas myelurus media, yang dimana paling sering di daerah supra myelurus. Pada pasien ini kita tidak dapat adanya ulkus. Lalu baik, untuk saja di sini untuk pemeriksaan posterior kita lihat apakah ada hiperemik atau tidak, varicose atau tidak, lalu apakah ada telingektasis atau tidak, atau lipodermatosklerosis atau tidak. Lalu kita bandingkan dengan kanan dan kirinya. Lalu selanjutnya kita lihat palpasi terlebih dahulu yang dilakukan dalam pasien berbaring atau yang dimana mulai dari terdiri dari lalu selanjutnya bandingkan kiri dan kanannya, lalu fokus ya. Lalu dan femoralisnya, benar ya Pak? Lalu apakah terdapat nyeri tekan atau tidak? Pak, apakah nyeri Pak? Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan edem fitting atau non fitting, yang dimana setelah pemeriksaan suhu selanjutnya kita akan melakukan perabaan pada kedua kulisnya apakah terdapat bengkak atau tidak, dan kita nilai apakah bengkaknya itu fitting edem atau non fitting edem. Pada pasien ini kita didapatkan bengkak atau edem yang sifatnya fitting. Demikian juga kita lakukan pada tungkai sebelahnya. Lalu untuk selanjutnya kita cek capillary review time-nya juga. Jika normal yaitu kurang dari 2 detik. Lalu untuk selanjutnya tes Brody Rende Lembag pada kasus kronis. Tetapi di sini kita pada pasiennya itu akut, jadi kita tidak melakukan tes tersebut.
Lalu untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tes command sight yang dimana nyeri peregangan pasti pada otot betisnya. Selanjutnya nantinya itu kita akan melakukan pemeriksaan ini untuk menilai kecurigaan apakah adanya defen trombosis atau tidak. Yang dimana caranya itu kita akan menahan salah satu sisi lutut kita, melakukan dorsofleksi pada pelantar penisnya. Lalu jika terdapat nyeri pada daerah kludisnya, berarti nanti tes tersebut positif. Namun jika tidak terdapat nyeri, berarti pemaksanya itu dia negatif. Kita lakukan pada tupai kanan dan kirinya. Di sini kita terdapat rasa nyeri pada pasien sehingga dapat disembuhkan pada kedua ekstremitasnya. Pasien berusaha pemaksanya itu apakah nyeri Pak? Jadi dong. Kalau misalnya di sini untuk pemeriksaan sudah selesai, untuk selanjutnya kita akan melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan dengan sabun. Lalu selanjutnya nanti kita akan melakukan kesimpulan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum